Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan kolaboratif filtering. Kolaboratif filtering yaitu metode yang digunakan untuk menyeleksi data bersumber pada konsumen yang memiliki kesamaan karakteristik sehingga dapat memberikan sebuah informasi baru kepada konsumen. Prasetyo DKK 2019. Jadi di sini saya menjelaskan tentang collaborative filtering, yaitu persamaan karakteristik antara konsumen. Yang saya gunakan yaitu item to item collaborative filtering atau item based collaborative filtering. Jadi ada dua collaborative filtering itu. Yang pertamanya user base, yang kedua item base. Saya pakainya yang item base, yaitu metode rekomendasi yang bersumber pada kemiripan antara pemberi rating terhadap suatu produk dengan produk yang akan dibeli. Prasetyo DKK 2019. Jadi dia merekomendasikan apa sih kemiripannya antara produk satu dengan produk yang lainnya yang akan dibeli. Nah, untuk metode perhitungannya juga ada yang namanya person correlation based similarity, yaitu metode perhitungan yang berdasarkan pada korelasi yang paling banyak diaplikasikan untuk perhitungan nilai similarity atau kesamaan yang ditunjukkan pada persamaan satu. Nah, ini untuk rumus person correlation based similarity, di mana sim K, L adalah nilai similarity antara item K dan item 1. RK dan R1 adalah rating rata-rata pada item K dan item 1. RUK dan RU1 adalah rating oleh user U kepada item K dan item 1, dan M adalah jumlah total user. Jadi nanti langsung saya jelaskan dari rumus per rumus ya, dari rumus persamaan atas dan persamaan bawah. Nah, ini contoh nilai awal ratingnya yang diberikan oleh konsumen. Saya mengambil dari jurnal yang diteliti oleh Prasetyo dan kawan-kawan. Nilai awal rating yang sudah diberikan oleh konsumen. Jadi di sini ada 5 user, yaitu Octavia, Abdulaziz, Kiki Mulyani, Zulkarnain, dan Hesti. Di sini juga ada 5 produk, yaitu saya buatnya per kategori aja langsung, yaitu ada bahan dapur, makanan, minuman, obat-obatan, dan pampers. Jadi di sini Octavia belum memberikan rating untuk bahan dapur. Ini warna kuning ini kita hilangin aja, ini nggak ada maksudnya. Oke, kita kasih yang belum ada ratingnya aja. Oke, ini belum ada rating, dia belum ngasih rating. Oke, udah. Octavia hanya memberi rating kepada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan pampers, yaitu 5, 2, 3, dan 5 untuk ratingnya. Jadi rating nggak bisa lebih dari 5, jadi maksimalnya 5 rating. Kemudian Abdulaziz memberi rating kepada minuman, yaitu 2, dan pada pampers 3. Setelah user memberikan rating, di total berdasarkan produk ya. Nah, ini per produk di totalnya berapa. Setelah di total, kita cari rata-ratanya, yaitu RK-nya. Ini rata-ratanya untuk mencari RK. Untuk rata-rata rating, yaitu total, kemudian dibagi dengan jumlah produk ya. Jumlah produknya di sini karena kebetulan ada 5, jadi 4 dibagi 5 yaitu 0,8.
Kemudian kalau menggunakan rumus average ini B26 sampai F26 juga nggak masalah, soalnya totalnya usernya kebetulan pas 5 ya. Tapi untuk rumus aslinya total dibagi jumlah produk. Misalkan jumlah produknya lebih banyak, nah itu untuk mencari rata-ratanya, total bagi jumlah produk, bukan jumlah user. Untuk RUK dikurang RK, yaitu rating dikurang rata-rata. Nah, untuk rating dikurang rata-rata, rumusnya 0 dikurang 0,8. Nah ini B26 dikurang H26, 0 dikurang H26. Begitu juga untuk seterusnya. Oke, setelah nilai rating dikurangi, kemudian kita pangkatkan, yaitu RUK dikurang RK dipangkat 2. Jadi di sini B35 yaitu 0,800 dipangkatin 2. Nah, setelah dipangkatkan, di total pangkatnya berapa? Setelah pangkatnya di total, kita cari akar dari total pangkatnya ini berapa. Nah, ini hasilnya. Total dari RUK dikurang RK pangkat 2. Kemudian ini hasil dari akarnya. Itu kita mencari untuk persamaan yang di bawah ya. Kemudian kita mencari perkalian matrik berpasangan. Jadi RUK dikurang K dikali RUI dikurang R1. Ini dalam bentuk matrik. Jadi bahan dapur, kalau bahan dapur dengan bahan dapur di sini, kenapa bahan dapur nggak ada? Itu nilainya 1. Kalau bahan dapur dan bahan dapur jadi nggak usah dihitung, karena kita ingin mencari matrik berpasangan. Kita cari bahan dapur dengan makanan, bahan dapur dengan minuman, bahan dapur dengan obat, bahan dapur dengan pampers. Nah ini hasilnya B35 kali B36, B35 kali B36. Setelah itu setelah kita kalikan, kemudian di total. Untuk makanan ini total matriknya berapa, total matrik berpasangannya. Nah ini khusus untuk produk 1 yaitu bahan dapur. Setelah kita cari matrik bahan dapur, kita cari makanan. Di sini setelah kita cari makanan, untuk makanan dan minuman, makanan dengan obat, makanan dengan pampers. Jadi nggak usah lagi di sini ada makanan dengan bahan dapur, makanan dengan makanan, karena untuk bahan dapur dengan makanan atau makanan dengan bahan dapur itu nilainya sama. Nah seperti ini udah saya buat dalam bentuk tabel. Produk 1 dengan produk 1, produk 1 dengan produk 2, produk 1 dengan produk 3, produk 1 dengan produk 4, produk 1 dengan produk 5. Jadi sama aja dengan produk 2 dengan produk 1. Jadi kita langsung carinya produk 2 dengan produk 3, nggak usah lagi cari produk 2 dengan produk 1, karena produk 1 dengan produk 2 itu sama saja dengan produk 2 dengan produk 1. Oke. Setelah itu kita cari makanan dengan minuman, yaitu B36 dengan B37. Nah, makanan dengan minuman B36 dan B37. Kemudian kita cari totalnya. Kemudian kita cari matrik untuk minuman dengan obat-obatan dan pampers. B37 kali B38. B37 minuman dengan obat-obatan, B37 dengan B38.
kemudian kita cari totalnya. Kemudian yang terakhir obat-obatan dengan pampers. B38 kali B39. B38 kali B39. Oke. Kita cari totalnya. Nah, setelah kita cari matrik berpasangannya, kita buat dalam bentuk matrik. Maksudnya ini kan masih terpisah nih antara bahan dapur, makanan, minuman, dan obat-obatan. Nah, kita buat dalam bentuk matrik hasilnya. Nah, di sini yang saya katakan tadi, bahan dapur dan dapur nilainya 1, makanan dengan makanan nilainya 1. Jadi nggak usah dicari lagi, itu udah otomatis nilainya 1. Untuk makanan min 3,4 ini sama saja dengan ini rumusnya panjang karena kita menjabarkan rumus dari ini. Kalau lebih simpelnya, langsung saja kita pindahkan total yang ini ya. Bisa kita coba sama dengan nilai ini, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, untuk nilai makanan dengan bahan dapur ini kita samain aja. Ini sudah saya warnain merah. Ini warna merah artinya nilainya sama. Nah, makanan, minuman dengan minuman, obat-obatan dengan obat-obatan, kemudian pampers dengan pampers. Oke, gitu ya. Kemudian ini untuk minuman, langsung aja sama dengan kita langsung ambil nilai yang atas. Nah, makanan dengan minuman, karena makanan dengan makanan, nah makanan dan makanan nilainya 1, jadi langsung ke minuman. Ini nilainya sama, ini nilainya sama, nilainya sama. Oke, kita ambil yang minuman dengan obat-obatan. Minuman dengan obat-obatan. Nah, minuman dengan obat-obatan ini totalnya sama dengan ini obat-obatan, kita tarik ke bawah. Ini kalau mau pakai rumus panjangnya ya, karena di sini udah kita jabarin, jadi nggak perlu lagi pakai rumus yang panjang. Oke, sama dengan kita ambil rumus nilai yang sebelah kirinya karena nilainya sama. Sama dengan 3 min 3,8 karena nilainya sama. Oke. Setelah kita buat matriknya, matrik hasil perkalian untuk persamaan yang atas, sekarang kita cari perkalian akar dalam bentuk matrik ya. Jadi kita cari persamaan yang bawah, karena tadi kita sudah menghitung akarnya, yaitu yang ini. Nah, ini akarnya nih, akar dari rumus persamaan yang di bawah. Kita cari matriknya, yaitu bahan dapur dengan makanan, bahan dapur dengan minuman, bahan dapur dengan obat-obatan, bahan dapur dengan pampers. Contohnya seperti ini. Karena bahan dapur dengan bahan dapur nilainya 1, maka langsung aja kita cari yang makanan. Nah, ini rumusnya sebelah kanannya ya. Sama aja mau naruh rumus di sini, mau naruh rumus di sini, nggak masalah. Oke, karena sebelumnya saya sudah buat rumusnya di sini. H45 kali H46, yaitu makanan dengan bahan dapur atau bahan dapur dengan makanan, sama aja. H45 kali H46, jadi
H45 bahan dapur dengan makanan. H45 kali H46 2,608 dikali 4,604. Nah, setelah kita cari persamaan yang di bawah, langsung kita bagi, mencari similarity-nya dari tinggal dibagi nih persamaan atas dengan persamaan bawah. Oke. 1 bagi 1 3,4 dibagi 12 4,8 dibagi 10 min 4,8 dibagi 7,7 1,2 dibagi 10,688 min 1,2 dibagi dengan 10. Nah, ini hasil dari similarity-nya. Cukup rumit ya. Cukup panjang untuk rumusnya. Kalau kita mau ngerinciin satu-satu seperti di jurnal ini, jurnal Prasetyo dan kawan-kawan. Nah, rumusnya yang panjang tadi. 0 dikurang 0,8 ya. 0 dikurang 0,8. Jadi kita rumusin, diketik rumusnya satu-satu. Nah, di sini saya jabarin 0 dikurang 0,8 nih hasilnya. Kemudian kita runut dari awal sampai dengan similarity-nya. Setelah mencari similarity, kita mencari prediksinya. Ya, ini hubungan antar produknya. Nah, sekarang kita mencari prediksinya. Untuk mencari prediksi, kita mutlakkan dulu nilai dari similarity. Kalau gampangnya, minnya dihilangkan lah gitu. Nilainya dimutlakkan. Ini dengan rumus ABS B99 sampai dengan ABS 111. Setelah kita mutlakkan, maka kita total nilainya berapa untuk mencari prediksinya. Nah, ini persamaan 2 menunjukkan di mana P UK adalah prediksi rating item K untuk user U. N adalah jumlah user, RK adalah rating rata-rata pada item K. R1 adalah rating rata-rata pada item 1 dan RU1 adalah rating diberikan user U kepada item 1. Similarity KL adalah nilai similarity antara item K dengan seluruh rate item ke 1. Nah, kita cari untuk persamaan yang atas terlebih dahulu. Jadi RU1 kurang R1 dikali similarity. Di sini B35 kita lihat itu apa? B35 itu RUK kurang RK. Nah, ini B35 dikali B99. B99 itu similarity yang sudah kita cari. Nah, ini B99. Oke. Ini untuk bahan dapur dulu ya. Jadi per produk juga. Cuma di sini bahan dapurnya kita cari. Kalau untuk yang similarity, bahan dapurnya nggak usah dicari. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, bahan dapur dengan makanan, bahan dapur dengan minuman. Kalau untuk prediksi, kita cari dengan bahan dapurnya juga. Oke, B35 kali B99. Nah, kita mau mencari persamaan dengan persamaan yang atas. Kemudian di total ya. Setelah kita cari per user, ini kan per user. Kalau untuk similarity, produk dengan produk ya, makanya dia nggak ada bahan dapur dan bahan dapur dan bahan dapur dengan makanan dengan makanan. Karena di sininya bahan dapur ya bahan dapur aja.
kita mencari prediksi antara user Octavia, Abdul Aziz, Kiki Mulyani, Zulkarnain, dan Hesti. Setelah kita cari bahan dapur yang di rating oleh Octavia, kemudian ditotal sampai dengan Hesti. Begitu juga untuk makanan dengan bahan dapur. B99 untuk makanan, B35 kali C99. C99 itu apa? C99. Nah, ini untuk makanan. Oke. Untuk minuman D99. Oke, D99. Yaitu minuman. Mau menggunakan yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri dari matriks similarity, yaitu nilainya sama aja. Jadi mau yang pakai nilai yang sebelah kiri atau yang atasnya nggak masalah, karena nilainya sama. Tadi untuk yang makanan C99 ini C99 min 0,283 atau menggunakan yang B100 karena nilainya sama. Oke, B35 kali D99, minuman itu apa? D99. Nah, D99 minuman. Oke, sampai dengan Pampers, yaitu B35 dikali F99. F99, kita lihat F99 itu apa? Itu Pampers. Mau menggunakan F99 boleh, mau menggunakan B103 itu boleh karena nilainya sama. Itu untuk yang Octavia. Kalau untuk yang misalkan kita coba untuk yang Abdul Aziz, C35 kali B99. C35. Nah, ini untuk Abdul Aziz. Setelah kita kalikan antara RU-1 R1 kali similarity, kemudian kita total. Nah, kita buat matriks prediksinya, yaitu kita ambil aja dari nilai total. Bahan dapur ini min 1,924 ini dari mana? Dari B135. Nah, ini totalnya. Ini untuk bahan dapur, untuk Octavia, Abdul Aziz ini totalnya sampai dengan Hesti 4,091. Kemudian sampai Pampers kita ambil totalnya saja karena ini rumusnya total. Setelah kita cari matriknya, ini kan dalam bentuk matrik, kalau ini masih dalam bentuk per produk. Setelah dibuat matriknya, kita bagi, karena rumusnya dibagi dengan similarity yang sudah dimutlakkan. Jadi di sini kita lihat rumusnya B176 matriks prediksi dibagi G107. G107 itu apa? Nah, nilai similarity yang dimutlakkan. Nah, misalkan di sini contohnya min 0,283. Setelah dimutlakkan nilainya jadi 0,283, jadi nggak ada lagi minnya. Nah, setelah kita bagi persamaan atas dengan persamaan bawah, kita lanjut ke rumusnya RK. RK itu apa? Rata-rata.
Hasil perhitungan prediksi. Nah, ini hasil perhitungan prediksinya. H26 itu apa? H26. Nah, ini rata-ratanya H26 0,8 ditambah, karena ini rumusnya ditambah, B186 min 0,901. Nah, ini hasil min 0,901 ini hasil dari pembagian persamaan atas dengan persamaan bawah. Nah, ini setelah kita menghitung prediksi, kita menghitung mean absolute error, yaitu hasil keakuratan sistem rekomendasi untuk menentukan tingkat akurasi ditentukan oleh nilai error yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan persamaan Mae, yaitu mean absolute error yang ditujukan pada persamaan 3. Oke, menurut Prasetyo DKK. Untuk mencari Mae, kita harus mutlakkan dulu prediksinya. Ini kan hasil prediksinya nih, nilai hasil prediksinya. Nah, kita mutlakin lagi, sama aja dengan nilai similarity. Untuk mencari prediksi, kita mutlakkan dulu similarity-nya. Untuk mencari Mae, kita mutlakkan dulu prediksinya gitu. Dengan rumus ABS 197, ABS dari 197. Ini rumus Mae, di mana PUK adalah prediksi rating user U untuk item K. RUK adalah nilai rating yang diberikan user U untuk item K, dan N adalah jumlah user. Nah, untuk mencari Mae, kita cari dulu yang persamaan atas. Oke. B205. Mana B205? Nah, ini prediksi yang sudah dimutlakan dikurang B26. B26 itu apa? B26 itu, nah, dari rating si user, karena dia belum ngasih rating, makanya di sini nilainya 0. Ini hasil dari nilai Mae, B205 kurang B26. Begitu juga dengan Abdul Aziz, Kiki Mulyani, Zulkarnain, dan Hesti. Oke. Sudah ketemu Mae-nya, kita mutlakin lagi karena di sini rumusnya dimutlakan. Untuk mencari Mae, nilai pengurangannya harus dimutlakan. Sama rumusnya dengan ABS B225. Nah, ini ABS B225. Setelah kita mutlakan, baru ditotal, karena di sini rumusnya di total. Totalnya, setelah ditotal, ini totalnya sum B234 sampai dengan F23 ditotal. Nah, baru nanti kita hitung Mae-nya dibagi dengan jumlah user. Jumlah usernya berapa? Kita lihat di sini N adalah jumlah user. Oke. Jadi kalau misalkan produknya 5 tapi usernya 6, ya berarti dibagi dengan 6 karena usernya 6. G234 ini hasil dari hasil dari persamaan atas, 2,346 dibagi dengan 5. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari nilai Mae-nya. Oke. Setelah itu, hasil akhirnya kita buat secara ascending. Mau secara ascending boleh atau secara descending boleh. Jadi produk yang direkomendasikan yaitu makanan, karena makanan mendapatkan nilai
MAE tertinggi yaitu 0,61. Oke. Makanan produk yang pertama kali direkomendasikan pertama berdasarkan perhitungan kolaboratif filtering. Untuk selanjutnya nanti kita bahas perhitungannya menggunakan PHP. Ini sudah jadi perhitungannya, sama saja rumusnya, cuma ini sudah dalam bentuk PHP dan menggunakan database, jadi dia datanya dinamis. Usernya ada 5, jadi kalau mau tambahin tinggal tambahin user, kemudian ini rating dan user ID dan produk name-nya. Cukup sekian penjelasan perhitungan kolaboratif filtering. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau penjelasan saya terlalu cepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.